Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Para ikhwan rahimakumullah, yang pertama saya sampaikan apresiasi, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan para ikhwan semua untuk berpartisipasi dalam mensukseskan hajatan keluarga saya, sehingga tadi sudah mengadakan rapat dan sudah usai. Kemudian kalau diturutin males ya. Ini aslinya juga inginnya nggak usah ngaji kan gitu kan. Kalau sudah gini inginnya nggak usah ngaji, apalagi habis makan, waduh ngantuk. Akan tetapi saya habis sholat tadi langsung diingetin oleh Allah, ingat dengan ayat Quran surat Al-Munafikun ayat 9. Jadi nama suratnya juga ngeri, surat Munafikun, ya, orang-orang munafik. Kemudian yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian lalai gara-gara anak, ya, gara-gara harta dan gara-gara anak kalian dari mengingat Allah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Orang yang seperti itu orang yang rugi. Ya, kita kan tadi berbicara hajatan, kan ini urusan dunia. Setelah urusan dunia kok timbul rasa malas. Kemudian Allah mengingatkan kita, dan ini pentingnya kita berthariqah seperti ini. Jadi yang namanya malas itu menghinggapi pada siapa saja. Malas berzikir, ya, akeh tunggali, terjadi pada semua orang. Apakah orang thariqah tidak punya malas? Punya. Ya, malah malasnya itu, serangan malas itu lebih dahsyat daripada bukan berthariqah. Tapi karena adanya madat, nah ini madat ini artinya bukan madat bahasa Jawa. Madat bahasa Jawa itu nisab, ini bermacam-macam itu. Madat dalam bahasa Arab artinya support ruhani. Jadi dorongan secara ruh, yang mana dorongan ini berasal dari hadrat Allah Subhanahu wa taala yang dialirkan ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadratnya Rasulullah mengalir kepada hadrat guru kita Sayyidi Syekh radhiyallahu an dan sampai kepada kita. Sehingga ya kita walaupun sudah ngantuk, tapi waktu mau tidur tapi belum wirid lazim,
tidurnya tidak akan nyenyak. Benar apa tidak? Ya, saya. Kalau belum wirid lazim tidur langsung nyenyak, perlu dipertanyakan. Masya Allah. Berarti sudah tidak ada madat di situ. Kalau ketika kita mau tidur masih ingat kok belum wirid, kok belum sholat isya dan sebagainya, kita kepikiran, berarti itulah madat. Kepikiran terus. Ingatkan ya, beban. Ya, beban. Sehingga sudah ngantuk-ngantuk, akhirnya terpaksa ambil wudhu, kemudian sholatnya walaupun sudah ya dengan yang sangat-sangat minim, mending daripada langsung ya, langsung tarik ngorok. Itulah madat. Madat yang lebih gede lagi ya, pertama yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi madat apa? Ingat tanggung jawab. Sehingga melaksanakan terpaksa. Kan begitu. Terpaksa apa tidak? Terpaksa. Ya, terpaksa. Tapi mending kalau merasa terpaksa dan dia masih mau. Kemudian ada orang yang lebih tinggi lagi kedudukan rohaninya. Kondisinya bukan terpaksa, tapi sudah menjadi kebutuhan. Coba orang lapar, perut sudah perih, lapar, mau tidur, bagaimana? Nggak bisa. Tidak bisa. Demikian juga orang yang sudah wirid menjadi kebutuhan, kalau belum dikerjakan maka kondisinya seperti orang kelaparan yang ingin tidur. Tidak bisa tidur karena wiridnya belum dikerjakan. Kenapa? Wirid sudah menjadi makanan rohaninya, santapan rohani yang sebenar-benarnya. Kembali kepada zikrullah, ngaji juga bagian dari zikrullah. Jadi zikrullah itu bukan hanya la ilaha illallah. Jadi kita ngaji ini bagian dari zikrullah. Ya, ketika ngaji menjadi kebutuhan, maka kita ini sudah meningkat rohani kita. Sehingga ketika melakukan bukan terpaksa, tapi dengan penuh kesadaran karena butuh. Dan biasanya ya, awalnya berat, tapi ketika sudah dilaksanakan maka hilang lelah, hilang ngantuk, hilang nanti. Kenapa? Ketika melaksanakan merasakan lezatnya. Contohnya orang yang sudah ngantuk tapi lapar, terpaksa makan. Begitu makan merasakan lezatnya maka makanan. Ngantuknya tetap ada apa hilang? Hilang ngantuknya. Maka malah kalau makanannya tersisa sayang, dihabisin sampai sebersih-bersihnya. Demikian juga ada orang dalam ibadahnya sudah menjadi kebutuhan sehingga dia tidak bisa tidur kecuali telah terlaksana semua kewajiban. Ya minimal kita semoga masuk golongan. Amin. Kemudian ada lagi ya, sudah bukan kebutuhan tapi juga lebih dari butuh dan merupakan hiburan, hobi. Kalau kebutuhan ini kan hanya butuh, selesai. Tapi kalau hobi ini lebih melekat, senang, menyenangi. sudah menjadi hobinya, kesenangannya. Sehingga orang kalau sudah menjadi hobi, kebutuhan di atas butuh. Orang yang hanya membeli karena butuh, dia akan menawar semurah-murahnya. Benar? Ya. Tapi orang yang karena senang, harga bukan masalah baginya. Contohnya orang membeli permata, kemudian pada suatu saat, oh ini kayak kemarin ada permata inilah yang lagi ngetren, sehingga batu yang juga aslinya sama saja satu sama yang lain menjadi lebih mahal daripada batu yang lain karena lagi ngetren dan lagi diseneng.
Ingat dulu juga seperti zamannya ketika booming itu yang daun ya, gelombang cinta apa itu ya, apa namanya ya, hiasan itu sampai yang tadinya murah menjadi barang mahal. Ketika booming mahal banget, tapi ketika habis masa mahabbahnya langsung anjlok seanjlok. Dulu ketika booming lohan, ingat zamannya ikan lohan. Saya awal-awal di Jakarta pada saat itu. Kemudian saya datang ke rumah teman di Cibubur, ada akuarium dengan ikan lohan. Orangnya sibuk, kalaupun ada tamunya diajak ke depan akuarium. Ini Pak, ini begini, lohan ini begini, macam-macam ceritanya. Karena lagi senang, sehingga menceritakan barang yang disenangi adalah sesuatu kebanggaan, bahkan menjadi kebutuhan. Asik saja kalau sudah cerita lohan. Dan pada saat itu harganya memang subhanallah sampai ratusan ribu. Tapi begitu sudah habis masa boomingnya, hilang harganya ada karu-karuan. Sampai punya teman saya dengan akuariumnya dikasihkan ke saya semua. Akuariumnya bagus itu. Begitu sudah habis, ini Pak Ustadz minta tolong apa? Kalau mau sudah bawa yang bagus. Itu akuariumnya aja sudah berapa juta itu kalau beli, tapi karena sudah masa ini boomingnya sudah habis, akhirnya diberikan begitu aja. Kenapa? Mau dijual sudah ada yang butuh. Jadi demikian juga ketika kita zikir menjadi menjadi kesenangan, menjadi hobi, maka itulah nikmatnya kita berzikir. Dan juga di antara ini tanda-tandanya orang itu senang, banyak bercerita, banyak berbicara tentang hal tersebut. Jadi Ikhwan Tijani ketemu Ikhwan Tijani, yang diceritakan tentang wirid, yang diceritakan tentang toriko, ini asli ngomong tentang toriko kalau lagi mahabbah. Tapi ada katanya Ikhwan diajak ngomong toriko dan nyambung-nyambung. Ada apa enggak? Ada. Oleh karena itu, ya kita bisa melihat diri kita masing-masing. Kita ini dengan thariqah apa menjadi orang yang terpaksa, atau menjadi orang yang butuh, atau menjadi orang yang mahabbah. Para ikhwan rahimakumullah, thariqah Tijani. Thariqah Tijani adalah thariqah hamdin wa syukrin. Masrab Tijani adalah masrab mahabbah. Jadi dalam thariqah Tijani lebih kepada menekankan agar supaya dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari kita menekankan pada kondisi hamdin, memuji kepada Allah dalam seluruh ibadah kita, baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Jadi mahdhah artinya ibadah yang pokok, sholat, wirid dan sebagainya mahdhah. Ghairu mahdhah yang lain, muamalah dan sebagainya. Orang yang lagi mahabbah, urusan muamalahnya juga, ya urusan pekerjaannya pun juga menjadi bagian dari mahabbah thariqahnya, dihias dengan thariqahnya. Kantornya ada tulisan selawat Fatih. Kenapa? Mahabbah dengan selawat Fatih. Ada logo Tijani. Kenapa? Mahabbah dengan Tijani. Melihat logo aja sudah marem. Kenapa? Lagi senang. Sama dengan orang yang lagi jatuh cinta, tak ketemu orangnya, lihat fotonya aja udah. Kok pada senyum-senyum yang muda-muda. Iya. Jadi itu mahabbah itu kayak gitu. Begitu
namanya aja yang tadinya ngantuk langsung hilang ngantuknya dengan nama kasih. Itu kalau sudah senang. Oleh karena itu, ya secara khusus masrofnya Tijani adalah masrof mahabbah. Secara khusus metode takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala Tijani adalah mahabbah. Karena thariqah ini ada dua. Ada thariqah mahabbah, ada thariqah mujahadah. Jadi thariqah itu secara umum ada dua macam metode suluknya atau metode takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada thariqah mahabbah, ada thariqah mujahadah. Thariqah mujahadah tanda-tandanya itu ada kelasnya. Jadi kelas begini, tingkatan begini, nanti naik lagi ke tingkatan yang lebih tinggi. Itu thariqah mujahadah. Tanda kedua dalam thariqah mujahadah ada targetnya. Jadi ketika begini targetnya begini sampai martabat pangkat disebut. Kalau sudah begini pangkatnya sudah masuk ke, jadi menjadi wali ini, menjadi wali ini, kelas ini dan sebagainya. Itulah thariqah mujahadah. Kemudian tanda yang ketiga dalam mujahadah ini juga titik penekanannya adalah bagaimana kita ini berzikir keseriusan. Makanya ada penekanan ini. Kalau ini harus baca sekian dan akhirnya itu dibaca. Nanti naik lagi sekian dengan target-target tertentu baik duniawi maupun ukhrawi. Ini thariqah mujahadah. Adapun thariqah mahabbah, perbedaannya dengan mujahadah, satu thariqah mahabbah tidak ada kelas. Dalam arti wiridnya ya seperti thariqah Tijani, mau ikhwan, mau muqaddam, mau muqaddam mutlak maupun khalifah, yang namanya wirid lazim adalah wirid lazim pagi sore istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100, sama semua. Tidak ada beda. Dan ini senafas dengan agama Islam, yang mana agama Islam ini masyrab khususnya adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang diberi amanat agama Islam ini oleh Allah adalah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Habibullah. Yang mana thariqah beliau menuju Allah adalah mahabbah kepada Allah. Sehingga dalam Islam tidak dikenal adanya tingkatan-tingkatan. Mau baru masuk Islam, sholatnya juga 5 waktu. Orang Islam yang sudah sekian tahun, sholatnya juga 5 waktu. Sudah kakek-kakek, sudah tidak bisa berdiri, tetap sholatnya 5 waktu. Yang seger juga tetap 5 waktu. Mau tua, mau muda, subuhnya 2 rakaat. Tidak boleh ditambah. Mau kerja, mau pengangguran, atau orang swasta, mau orang kantoran, mau pegawai negeri, sholat duhurnya 4 rakaat. Asar juga sama 4 rakaat. Tidak ada beda satu sama yang lain. Zakatnya juga sama. Puasanya Ramadan sama. Hajinya juga sama. Demikian juga dalam thariqah Tijani, mau ikhwan, mau muqaddam, mau khalifah, lazim pagi sore istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Wadifah ya, kalau mau dikerjakan sekali atau 2 kali
di mana sekalinya adalah sunnah, yang sekali wajib. Itu yang namanya wazifa. Istighfar wazifa 30, salat Fatih 50, la ilaha illallah 100, Jawharatul Kamal 12. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Hailalah lebih longgar, minimal 1000, maksimal 1600 kalau dihitung. Ada satu riwayat yang gharib, ya, jarang dipakai, secara khusus diijazahkan oleh Sayyidi Syekh kepada Syekh Ibrahim Ar-Riyahi. Dapat ijazah hailalah tiap Jumat 2000 kali la ilaha illallah. Adapun yang lain, pendapat yang muktamad, pendapat yang ijma para masyayikh Tijani adalah minimal 1000 kali. Dalam kitab Ar-Rimah dikatakan wala aqalla minal alf, tidak boleh kurang dari 1000. Walaupun ada kitab yang lain menyebutkan boleh sekian, tidak sampai 1000, akan tetapi pendapat yang ijma, tidak ada khilaf satu ulama dengan yang lain, adalah minimal 1000. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi thariqah Tijani adalah thariqah mahabbah, thariqah yang memupuk mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memupuk cinta kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, memupuk cinta terhadap para nabi, para aulia, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pemilik thariqah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ujung rambut sampai ujung kuku beliau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Keberadaan beliau ini secara zahir dan batin adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi maksud rahmatan lil alamin itu Rasulullah. Maksud aslinya, terapannya adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senangnya, kebenciannya, marahnya, termasuk juga kondisi bersabarnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta. Jadi thariqah Tijani adalah thariqah mahabbah, thariqah yang menitik beratkan dalam ibadahnya, dalam suluk rohaninya adalah memupuk cinta kepada Allah, terutama melalui cinta kepada Rasulullah dengan cara banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda-tanda sebagai thariqah mahabbah, tanda-tanda yang lain dalam thariqah Tijani, tidak dianjurkan ikhwan itu untuk mujahadah, untuk mengejar pangkat, mengejar kewalian, mengejar ini martabat ini. Tidak ada anjuran seperti itu. Yang ada dalam thariqah Tijani mengajarkan kita istiqomah. Istiqomah dulu dengan yang perkara wajib. Istiqomah dulu dengan kewajiban thariqah. Kemudian bertahap istiqomah dengan sunnah-sunnah dalam agama, termasuk juga sunnah-sunnah dalam thariqah. Jadi bukan memaksakan diri, tapi lebih pada menjadikan zikir sebagai hobi, sebagai kesenangan. Kemudian kelebihan dan kelemahannya bagaimana? Sama-sama punya kelebihan dan kelemahan.
thariqah mujahadah. Ya. Kelebihannya ini, ya orangnya ya, kan memang mujahadah. Dia berusaha keras, kelihatan sekali. Sejak awal dia kelihatan kalau orang yang kencang ibadahnya. Kenapa? Asasnya sudah mahabbah. Dan juga ada target-target tadi. Makanya untuk menjabarkan target itu maka harus berjuang keras. Jadi titik beratnya mengajarkan ya, berjuang keras dalam beribadah. Sehingga setiap ajakan ketika gurunya ngajak zikir bareng, ya, mesti bahasanya mari kita mujahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, ini kelebihannya mujahadah seperti itu. Kelihatan rajin dalam beribadah. Kemudian dia macam-macam. Intinya orang itu rajin kencang ibadahnya. Para ikhwan rahimakumullah, kalau mahabbah ini titik beratnya bagaimana kewajiban dulu ditunaikan. Kemudian bertahap dipupuk rasa mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, dipupuk rasa mahabbah kepada Sayyidi Syekh dan kepada yang lain termasuk sesama ikhwan dan lain sebagainya. Sampai yang tadinya hati itu kering ketika mahabbah sudah masuk, ya. Tadi ibadahnya biasa-biasa. Tapi lama-kelamaan ketika sudah masuk mahabbah, orang mahabbah itu kekuatannya bisa melebihi orang mujahadah. Jadi kekuatan mahabbah itu melebihi orang yang mujahadah. Mujahadah ini sama dengan orang yang lagi mengejar karir. Orang mahabbah, orang yang mengejar cinta. Orang yang mengejar karir bagaimana? Oh, dia berusaha bekerja keras dengan karirnya, siang malam pikirannya dikhususkan untuk itu. Sedangkan orang mahabbah bukan kepada karirnya, karena senang dengan yang memberi dia karir. Karena ada rasa senang, pikirannya bukan bagaimana dia nuntut ya agar supaya kerja keras agar karirnya naik, enggak, tapi dikerjakan dengan penuh ketulusan, dengan rasa mahabbah, dan itu merasa menjadi bagian dari dirinya. Sehingga orang mahabbah biasanya kerjanya tidak mengenal batas. Lain dengan mujahadah. Mujahadah ujung-ujungnya tetap ada batasan. Orang yang ingin meniti karir ini ada batasan. Tapi orang kalau sudah masuk pada mahabbah, keberaniannya pun juga di luar batas. Coba orang yang lagi jatuh cinta. Jadi orang-orang yang lagi jatuh cinta penakut. Asalnya orang penakut. Tapi kalau sudah kadung jatuh cinta dengan seorang perempuan misalnya, ternyata ada orang lain yang juga jatuh cinta dengan dia. Walaupun penakut menjadi pemberani demi si dia. Benar apa tidak? Bahkan dalam sejarah banyak peperangan antar kerajaan sampai kerajaan luluh lantak gara-gara cinta. Siap dikorbankan dirinya, hartanya, sampai kerajaannya. Masa di Jawa, kerajaan Sumedang dengan kerajaan Majapahit, Dyah Pitaloka, kan ceritanya perang bubat seperti itu. Jadi ya Pak, walaupun dia kerajaan lebih kecil, pasukan lebih kecil, tapi gara-gara mahabbah, harga diri yang terusik, maka dia siap melawan dan juga siap mengorbankan jiwa dan raga. Itulah cinta.
rahimakumullah. Orang yang kalau mahabbah ya, kalau mujahadah, misalnya begitu yang dituju tidak didapatkan, ini biasanya timbul kurang semangat kalau sudah yang dituju tidak didapatkan atau berpindah yang dituju. Tapi orang mahabbah tidak ada kendornya semangat jika memang ada mahabbah. Jangankan masih ada orangnya, rumah yang dulu pernah dihuni oleh orang yang disenangi lagi kangen, lewat di depan rumahnya aja sudah senang. Gitu, Pak. Iya. Benar ya? Lihat bajunya juga. Wah. Itu mahabbah. Jadi jangankan jadi baru melihat apa lamat-lamatnya ada, sudah senang. Demikian juga ketika Allah sudah memberikan mahabbah di hati hambanya, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mata tidak bisa terpicing semalaman. Karena apa? Kerinduannya kepada Allah, kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Iwan Tijani jangan buru-buru dengan mahabbah. Kenapa? Kalau itu Anda rasakan, bisa-bisa nyetir tidak tahu jalan. Jadi kalau sudah masuk ya, mahabbah kepada Rasulullah sudah masuk di hati seorang hamba, dunia ini menjadi tidak ada. Bisa-bisa nyetir tidak tahu jalan, tidak kelihatan jalan. Itu orang kalau sudah seujung rambut aja mahabbah pada Rasulullah masuk di hati orang, hilang sudah kesadarannya, hilang semuanya. Karena apa? Yang ada di matanya adalah Rasulullah. Kenapa ditijani? Ya, kalau memang benar cepat sekali minimal bermimpi Rasulullah sampai bisa bertemu Rasulullah dalam sadar. Itu orang-orang yang di hatinya telah diberi mahabbah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi stop sampai sini. Kenapa? Kalau sudah bicara ini terus terang aja saya tidak mampu untuk menjelaskan. Tidak. Kenapa? Ini sudah masuk ke area yang ya tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, akal sudah tidak akan bisa mencerna. Nanti pada waktunya akan Anda mendapatkan rezeki ini insya Allah. Jadi apa kedekatan ya, kalau sudah selawatnya sudah banyak tanpa terasa. Jadi membaca selawat ribuan, membaca itu sudah bukan perkara kecil, bukan perkara berat lagi, perkara mudah. Dan itu sudah tidak terasa. Jadi kalau Anda masih baca selawat 100 sudah ngantuk, baca selawat 1000 sudah terasa berat, itu belum sampai dengan mahabbah, masih mujahadah. Tapi kalau sudah masuk mahabbah di hati hamba, baca selawat bukan hanya 1000, ratusan ribu sudah tidak terasa. Jadi kalau sudah cinta, sudah masuk dalam hati seorang, cinta pada apapun, maka yang dicinta itu akan menjadi yang dipandang, yang dituju, dan menjadi segala-galanya. Dan tidak ada yang lain di hati. Tapi dunia ini kalau kayak gitu tidak normal nanti. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilan dan kasih sayangnya, yang mahabbah ini tidak langsung diberikan di hati hamba-hambanya secara merata. Kenapa? Kalau kayak gini toko ya, akan sepi. Saya mau ada sedikit cerita. Ada seorang ibu yang ya dia hafizatul Quran, hafal Quran. Tiap hari dia khatam sekali. Dia punya toko kelontong. Jadi dia jaga tokonya itu sambil baca Quran. Karena baca Quran sudah menjadi tabiatnya dan dia mahabbah dengan Quran. Saya dapat cerita dari suaminya ketika ibu ini sudah wafat. Suaminya cerita kepada saya. Jadi istrinya ini kalau menjaga toko, berasnya itu dimakan ayam, tidak tahu. Padahal di depan hidungnya itu tempat beras.
Kalau sudah kandung baca Quran, khusyuk dengan Qurannya, ayam geruduk makan berasnya di depan hidung dia tidak tahu. Kenapa itu tidak terlihat? Yang terlihat adalah bacaan Qurannya, tadabbur di situ, hanyut di situ, sehingga asik dengan bacaannya, timbul kelezatan dan lupa semuanya, bahkan tidak melihat apa yang ada di depannya. Sering banyak pembeli ketika datang ke situ tidak tahu kalau ada pembeli, sampai teriak-teriak baru sadar ada pembeli. Dan subhanallah, dia ketika dia wafat itu hatam sebanyak jumlah ayat Quran. Dihitung hatamnya sejumlah banyak sebanyak ayat Quran. Jadi ini para ikhwan, kenapa? Dasarnya mahabbah. Kalau sudah diberi mahabbah oleh Allah, nah, gitu. Sehingga ya kalau kita lihat manaqib dari para masyayikh kita, saya mendengar diantaranya dari masyayikh Syed Idris Iraqi yang dikenal dengan beliau adalah Imam Suyuti abad 20 karena ya beliau lautan ilmu, semua jenis ilmu beliau kuasai. Dia tulis buku yang konon saya dapat cerita dari anaknya lebih 200 judul bukunya, termasuk juga almarhum Syed Muhammad Al-Hafidh At-Tijani yang di Mesir juga, yang dicetak sudah puluhan bahkan ratusan judul. Yang belum dicetak masih 2 koper. Konsep yang belum dicetak masih dua koper gede. Konsepnya yang belum dicetak. Dan dia walaupun dia nyetak buku, nulis dan nyetak buku, dia hanya sesuai dengan apa yang dia miliki dananya dicetak, kemudian dibagi, tidak pernah mau dibeli oleh orang. Dan ini akhlaknya para sholihin seperti itu. Kenapa? Kecintaannya kepada ilmu, sehingga uang tidak punya arti apa-apa lagi. Jadi kalau kita masih memandang ada sesuatu yang berharga selain yang dicintai, berarti kita belum sampai dengan cinta. Orang kalau sudah senang, ya seperti ceritanya ya orang-orang yang lagi jatuh cinta, rayuan gombalnya asalkan tidak minta bulan dan matahari, mintalah apapun pasti akan aku penuhi, walaupun ujung-ujungnya ngutang dulu. Raiwan rahimakumullah. Jadi itulah thariqah mahabbah. Ya, thariqah Tijani adalah thariqah mahabbah, di mana suluk rohaniyahnya ini lebih kepada mahabbah daripada mujahadah. Kalau mujahadah tetap ada hitungan dan batasannya, tapi mahabbah jika sudah masuk dalam diri orang, maka tidak ada lagi hitungan, tidak ada lagi ini itu dan sebagainya, karena dari seluruh waktunya adalah untuk yang dicintai. Dan ini nanti kalau kita istiqomah dengan kewajiban-kewajiban, istiqomah dulu ya, insya Allah pada waktunya sampai di hati ikhwan itu minimal menjelang wafatnya dia akan mendapatkan hal seperti itu, sehingga kehidupannya diberi ketenangan luar biasa, dan juga diberi istiqomah, dan juga diberi mahabbah yang luar biasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan keterpaksaan lagi. Untuk sementara namanya latihan, ya kita memang masih terpaksa dulu. Lama-lama keterpaksaan itu akan hilang, dan ketika itu menjadi kebutuhan. Ketika sudah lewat dari kebutuhan, sudah menjadi selain butuh, menjadi kesenangan, maka pada saat itulah kita akan menikmati indahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para
para ikhwan rahimakumullah. Sekarang bagaimana tentang hasil? Jadi hasil mujahadah dan hasilnya mahabbah. Orang mujahadah itu rata-rata hasilnya normal. Jadi hasilnya mujahadah normal. Contohnya orang yang bekerja giat. Orang yang bekerja giat, kalau dia kerja di kantor dengan standar gaji sekian-sekian, jika dia mujahadah tekun dalam karirnya, maka dia akan mendapatkan gaji sesuai dengan karir tersebut. Oh, masa kerja sekian tahun, ini pangkatnya demikian, gajinya sekian, maka didapatkan gaji normal sebagaimana undang-undang yang berlaku dalam sebuah perusahaan. Itu orang mujahadah. Tapi orang yang mahabbah, kadang-kadang ya, orang mahabbah ini tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa sama sekali. Tapi justru dengan tidak dapatnya itu dia malah bangga dan tambah senang dengan pekerjaannya. Coba orang-orang seni yang lagi benar-benar seniman, uangnya dihabiskan untuk sesuatu yang dia senangi dalam seninya itu, dihabiskan. Kerja ini didapatkan, diinvestkan untuk karya seninya, yang mana ketika jadi karya seninya tidak dibeli orang. Ada kan begitu? Tapi ketika dia sudah menyelesaikan karya seninya, ada kepuasan, dan dia tetap bekerja lagi, nyari uang lagi untuk dibuat untuk memuaskan apa yang dia senangi. Ini kadangkala orang yang bekerja dengan mahabbah. Tidak dapat apa-apa, zahirnya tidak dapat apa-apa, tapi dia tetap siap berkorban untuk itu. Akan tetapi ada juga kejutan-kejutan bagi orang yang dengan teori mahabbah dia bekerja. Ya, satu contoh ya, ini sekedar contoh aja. Dan ini bisa terjadi di lapangan. Orang yang bekerja dengan asas mahabbah. Dia ya dengan ilmu dan keterampilan dimiliki, misalnya si A kerja di sebuah perusahaan, kemudian dia tekun pekerjaannya bukan karena mujahadah, tapi karena dia senang dengan pekerjaannya. Dia merasa perusahaan itu sama dengan milik dirinya walaupun bukan miliknya. Dia bekerja siang malam dengan sebuah ketulusan. Walaupun teman-temannya pada nyinyirin, tetap dia bekerja. Kenapa? Dia mahabbah dengan profesinya, mahabbah dengan pekerjaannya, dan ingin perusahaan itu maju sedemikian rupa dengan karyanya. Kan ada yang seperti itu. Ada. Kemudian kadangkala ini terlihat oleh pemilik perusahaan. Yang punya perusahaan, komisarisnya ngelihat, oh ini anak ini memang benar-benar ya, satu berbakat, yang kedua punya integritas. Akhirnya jatuhlah pilihan, bukan hanya dijadikan orang ya di kantor, tapi juga dimasukkan ke dalam rumah sebagai menantunya. Ada yang kayak gitu. Sehingga ya kalau orang mujahadah ya hasilnya sesuai dengan gaji standar. Tapi orang yang mahabbah dan mahabbatnya qabul, maka mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan. Bukan hanya perusahaannya yang didapat, yang punya perusahaan juga didapat oleh dirinya. Kasih anaknya. Jadi ini contoh-contoh. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya yang beribadah karena mahabbah. Dia tidak melihat besaran pahala-pahala, karena banyak orang beribadah kalau dikasih tahu pahalanya gede, kenceng ngerjakan.
ada amalan yang pahalanya kecil ditinggalkan. Kan ada begitu. Apa itu pahalanya kecil? Oh ini aja yang pahalanya gede, baru dibaca. Dengar pahala lagi, dengar dibaca, nyari lagi. Ya. Ada yang seperti itu. Lah ini orang-orang mujahadah. Tapi orang ketika mahabbah, mau pahalanya kecil, mau pahalanya gede, yang penting dia bukan urusan pahala, tapi dalam beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadapnya adalah sebuah kesenangan tersendiri. Nah, ketika kita mendapatkan kesenangan itu, disitulah dia bahagianya dan tak mikir berapa pahalanya. Nah, orang yang seperti itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak terhingga dan tidak pernah disangka sebelumnya. Min haitsu la yahtasib di situ. Karena juga ada filosofnya orang yang material, ya dia ahli melihat ini juga di omongannya orang yang cara berpikirnya realistis. Tapi ternyata orang realistis juga berpikir sesuatu keajaiban. Dia bercerita tentang keajaiban sedekah. Orang bersedekah begini kan, kemudian ya ada keajaiban-keajaiban itu yang ternyata ya sesuailah aslinya dengan apa yang dijanjikan Allah dalam Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang berbicara keajaiban ini aslinya ya yang tulus, dia bukan keajaiban yang diharapkan, tapi semata-mata ibadah, dan ini menjadi hobi, menjadi kesenangan dalam ibadah. Dan Sayyidi Syekh radhiyallahu an mentarbiyah ikhwan itu bukan dengan mujahadahnya, tapi mahabbahnya. Walaupun awalnya Sayyidi Syekh radhiyallahu an adalah ahli mujahadah. Jadi Sayyidi Syekh awalnya sebelum menerima thariqah Tijaniyah ini berawal dengan praktek ibadah mujahadah. Kenapa? Banyak thariqah yang dia amalkan, sekitar 6 thariqah yang pernah diamalkan sebelum beliau mendapatkan amanat thariqah Tijaniyah dari Rasulullah SAW. Bahkan di Abi Sambun, tempat khalwat beliau. Jadi tempat khalwat beliau ini, beliau ya kalau berzikir duduk di tempat sholat di kalau bahasa orang Jawa amben, ya seperti gini yang panjang cukup untuk sholat, lebar 1 meter, panjang 2 meter lah, seperti itu. Kemudian di sampingnya ada tongkat, ada tonggak yang ditancap. Ya, tonggak ini berdiri kokoh. Kemudian tonggak ini ada tali, yang mana talinya ini ya ternyata beliau kalau ibadah diantaranya dia masukkan ya, tali ini di leher beliau. Kenapa? Kalau ngantuk nanti tidak sampai ketiduran, tetap dalam posisi duduk, saking mujahadahnya beliau. Jadi orang yang mencapai pangkat tinggi itu bukan dari hasil simsalabim. Jadi saya mendapatkan martabat tinggi itu ya sejak kecil, umur 7 tahun sudah hafal Quran dengan hafalan yang sempurna. Kemudian sampai umur 16 tahun dia belajar berbagai ilmu zahir sampai dia sampai dengan derajat mufti di umur 16 tahun. Jadi mufti ini kalau di bidang di perguruan tinggi sudah sampai pada martabat profesor doktor. Jadi doktor sudah pendidikan terakhir, dan profesor ini ahli di bidang profesinya. Itu profesor. Profesor hukum, dia ahli bidang hukum, dan dia juga pengajar hukum, dan dia juga bisa mencetuskan teori-teori hukum. Itu namanya profesor. Jadi Sayyidi radhiyallahu anhu umur 16 tahun sudah mencapai derajat mufti.
Dan beliau giat dalam urusan ilmu zahir ini sampai umur 20 tahun. Jadi ngajar, berfatwa, ngajar, berfatwa, dan sebagainya. Semua jenis ilmu ketika bertanya kepada beliau, beliau bisa menjawab dengan sempurna dan ya dengan lancar, ka'annahu lauhun baina ainai, seperti ada papan di depan mata beliau. Semua jawabannya sudah langsung tahu. Dan yang bertanya, ada bertanya tulisan sambil nulis sambil ngomong jelasin pada orang. Jadi beliau ini dengan kapasitas keilmuannya, beliau juga sambil menjawab pertanyaan secara risalah, juga sambil menjawab pertanyaan orang-orang dengan lisannya. Kalau kita ya tidak masuk, tidak nyambung. Tapi karena memang kecerdasan yang tingkat tinggi kayak gitu. Sampai baru setelah 21 tahun, masuk 21 tahun, beliau mulai masuk ke dunia tasawuf. Dan dalam dunia tasawuf beliau kerjakan ya baik teori maupun praktek tasawuf dalam bentuk thariqah sampai umur 46 tahun. Jadi beliau dalam urusan tasawuf dan thariqah 26 tahun perjuangannya membabat. 26 tahun. Di bidang ilmu zahir 7 tahun sampai 16. Berapa tahun? 6 plus 3 9 tahun. Ditambah 4 tahun, jadi sekitar 13 tahun beliau bergelut di bidang ilmu zahir. Puncaknya beliau bergelut di dunia tasawuf selama 26 tahun, baru beliau mendapatkan karunia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sadar. Pertemuan pertama dapat istighfar dan selawat. 4 tahun berikutnya setelah umur 50 tahun beliau mendapatkan la ilaha illallah. Sehingga wirid thariqah Tijani awalnya hanya 3 ini: istighfar, selawat, la ilaha illallah, yang dibaca pagi sore. Dan itu berlangsung sampai beliau ini umur 64 tahun. Jadi beliau mengerjakan thariqah Tijani secara khusus 14 tahun, dikerjakan wirid lazim ini ketika umur 64 tahun, 14 tahun beliau ini mengerjakan wirid Tijani secara khusus. Beliau mendapatkan Al-Qutbaniyatul Uzma dan martabat Al-Qutbul Maktub. Ini prosesnya proses panjang. Baru setelah itu ya sahabat beliau Syed Ali Harazim juga mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dapat futuh, Syed Ali Harazim dinyatakan sebagai Khalifatus Syekh radhiyallahu anhu. Dan Syed Ali Harazim Khalifatus Syekh zahir dan batin, termasuk juga ketika beliau masih hidup maupun setelah wafatnya. Ya, karena sudah futuh, dalam satu tempat tidak boleh ada 2 jenderal. Dalam satu negara tidak boleh ada 2 presiden. Dalam satu provinsi tidak boleh ada 2 gubernur. Maka Syed Ali Harazim harus meninggalkan kota Fes. Ya, Syed Ali Harazim harus meninggalkan kota Fes dan berangkat ke Madinah, dan penulisan kitab Jawahirul Ma'ani sudah dinyatakan selesai, di mana wirid lazim dalam thariqah Tijani di Jawahirul Ma'ani adalah istighfar, selawat, la ilaha illallah. Saat itu sudah ada wadhifah, tapi wadhifah pada saat itu masih sunnah hukumnya, belum diwajibkan.
Hailalah juga sudah dikerjakan, tapi sunnah hukumnya belum diwajibkan. Ketika Syed Ali Harazim berangkat ke Madinah, di tengah perjalanan sampai di Badar, beliau wafat. Dan kitab Jawahirul Ma'ani sampai dengan saat ini tidak boleh diubah sama sekali agar tampil sebagaimana aslinya. Adapun revisi-revisi ya selanjutnya, di mana wadhifah yang tadinya sunnah akhirnya menjadi wajib, hailalah yang tadinya sunnah akhirnya menjadi wajib, itu tidak ada dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Adanya di kitab Jami. Ya, kitab Jami ini hal-hal yang tidak ada di dalam kitab Jawahir. Adanya juga di kitab Rimah. Makanya kitab Rimah, ya, kitab Rimah dalam nyetaknya itu dikumpulkan jadi satu dengan kitab Jawahirul Ma'ani. Jadi tengahnya Jawahirul Ma'ani, pinggirannya Rimah. Cetakan terbaru dipisah, Jawahir satu kitab, kemudian Rimah dalam satu kitab yang lain, tapi dalam satu jilid. Itu perkembangan berikutnya. Cetakan yang lebih baru lagi, hanya Jawahir, tidak ada Rimahnya. Oleh karena itu, kalau hanya membaca Jawahirul Ma'ani, maka wirid Tijani hanya terbatas kepada lazim saja, wadhifah hailalah tidak wajib. Padahal selanjutnya, ya, setelah Syed Ali Harazim wafat, di mana Syed Ali Harazim wafat 14 tahun mendahului Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Jadi 14 tahun. Sayyidi Syekh wafatnya umur 80 tahun, 1230 Hijriah. Jadi 14 tahun sebelum wafat, berarti ketika Sayyidi Syekh umur 66 tahun. Jadi ketika Sayyidi Syekh umur 66 tahun, Syed Ali Harazim wafat. Setelah itu pertemuan dengan Rasulullah tetap nyambung, karena Sayyidi Syekh sejak Fathul Akbar sampai wafatnya tidak pernah terputus pandangannya, pertemuannya secara ruhani selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang foto itu dibuka hijab, sehingga antar dia dengan Rasulullah sudah tidak ada hijab lagi. Pertemuan orang yang sudah wafat dengan orang hidup namanya pertemuan barzahi. Pertemuan antara orang hidup dengan orang mati namanya pertemuan barzahi. Baiat yang terjadi antara orang hidup di baiat orang wafat namanya baiat barzahi. Sanadnya juga sanad barzahi, yang mana di kalangan para ulama sufi seperti ini bukan perkara mustahil. Para ulama tasawuf setuju, sepakat mengakui keabsahan sanad dari Rasulullah kepada orang yang masih hidup. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi yang menyatakan man ro'ani faqad ro'ani. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan. Jadi banyak hadirnya. Barang siapa melihatku dalam tidur, maka dia benar-benar melihatku, kata Rasulullah. Dalam satu redaksi hadis, wala yatamatsalu syaitan nabi. Syaitan tidak bisa nyerupai Nabi. Oleh karena itu, kalau ada orang bermimpi, misalnya bermimpi wali, ingat wali, ya, kita boleh percaya dengan pesan yang diberikan oleh wali tersebut, selama pesannya tidak bertentangan dengan Quran dan hadis.
Kalau bertentangan berarti setan nyerupain wali atau ngaku wali. Kenapa? Contohnya kita ketemu dengan Sunan Ampel misalnya, dan kita ini beda berapa tahun, kan tidak tahu seperti apa wajah beliau. Kalau kita ketemu dalam mimpi, dia bisa ngaku-ngaku siapa saja. Ada orang yang langsung percaya dengan kaedah agama, bermimpi wali tidak menjamin itu benar-benar wali. Tapi mimpi Rasulullah tidak bisa diserupai setan. Oleh karena itu, kalau dapat amalan dari Rasulullah dalam mimpi, sama halnya dengan bertemu dalam sadar ketika dia masih hidup. Cuman perkataan Nabi ketika masih hidup namanya hadis. Ya, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau diemnya Nabi. Jadi hadis itu ada 3 macam. Ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Qauliyah Nabi ngomong, fi'liyah Nabi berbuat, takriri sahabat berbuat tapi dibiarkan oleh Nabi, tidak dilarang oleh Nabi. Contohnya ketika Nabi ada lagi tamasya di sorga, mendengar suara sandal Bilal. Orangnya jalan di bumi, suara sandalnya kedengaran di sorga. Kemudian ketika kembali ke Mekah, ditanya Bilal, kenapa suara kamu kedengaran di sorga? Amalan apa yang membuat kamu dapat martabat bagus dari Allah Subhanahu wa taala? Bilal memberitahu, ya Rasulullah, setiap saya selesai wudhu, saya selalu sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian Bilal memberitahu dia sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Nabi tidak melarang. Kejadian seperti ini namanya hadis takrir. Sahabat berbuat tanpa dapat petunjuk dari Nabi, tanpa ada perintah dari Nabi. Setelah ditegur oleh Nabi, Nabi tidak melarang. Itu namanya hadis takrir. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi Syekh radhiyallahu an bertemu Nabi dalam sadar. Pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi berbicara kalau masih hidup namanya hadis, setelah wafat bukan hadis namanya, tapi bisyarah. Dasarnya apa? Surat Yunus ayat 64. Lahumul busyra. Bagi para aulia mendapatkan busyra, berita gembira, sehingga disebut dengan bisyarah. Masdarnya bisyarah. Berita gembira dari Rasulullah. Kalau Nabi masih hidup berbicara namanya hadis. Setelah wafat namanya bisyarah. Dengan hadis, apalagi hadis yang dinyatakan hadis sahih, kalau ingkar dengan hadis sahih, orang itu kafir. Tapi kalau ada orang dapat pesan Nabi dalam kondisi sadar maupun mimpi, kemudian orang lain tidak mau ngambil dan tidak percaya, tidak apa-apa, tidak dosa dan tidak kafir, cuma tidak dapat bagian. Oleh karena itu, kalau ada orang tidak mau percaya dengan Syekh Tijani radhiyallahu anhu, yang berjumpa dengan Nabi dalam kondisi sadar, tidak percaya urusannya, dan itu tidak masalah, tapi tidak dapat bagian saja keutamaannya. Alhamdulillah kita termasuk yang percaya dan insya Allah mendapat bagian keutamaannya. Itu bedanya bisyarah dengan hadis. Sekali lagi, kalau hadis tidak diyakini, kita menjadi murtad. Tapi bisyarah kalau kita tidak meyakini atau menolaknya, ya tidak murtad dan tidak dosa, tapi tidak dapat bagian keutamaannya.
Kemudian yang perlu dicatat juga, bisyarah tidak pernah berlawanan dengan syariat. Jadi bisyarah yang disampaikan Nabi kepada Rasul, kepada Sayyidina Syekh radhiyallahu an, tidak ada yang melanggar Al-Quran dan Sunnah. Contohnya Nabi memberikan pesan agar Sayyidina Syekh radhiyallahu an mengamalkan istighfar, mengamalkan sholawat, mengamalkan la ilaha illallah. Yang ketiga, amalan ini sejak Nabi masih hidup sudah dianjurkan. Jadi perintah anjuran baca la ilaha illallah di Quran ada, hadis ada. Perintah anjuran berselawat di Quran ada, di hadis ada. Perintah baca istighfar di Quran ada, di hadis ada. Kenapa kok masih harus ketemu dalam sadar dan memberikan ijazah secara khusus? Lah inilah perbedaannya. Ada amalan yang dilakukan umat Islam, ya cukup mendapatkan berita katanya Quran begini, katanya hadis begini, kemudian diamalkan. Sementara dia sanad Quran juga tidak punya, sanad hadis juga tidak punya, sehingga amalannya tanpa sanad. Apakah dapat pahala? Tetap dapat pahala. Apakah dapat keutamaan? Ya tetap dapat keutamaan sesuai dengan martabat dia di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita subhanallah subhanallah alhamdulillah 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 Allahu akbar 33, itu ada perintahnya, anjurannya berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengerjakannya dapat pahala. Tidak dikerjakan tidak dosa. Kenapa? Hukumnya sunnah. Kemudian kalau orang itu mengamalkan, ya di samping ada riwayat hadisnya seperti ini, kemudian dia dapat dari gurunya, di mana gurunya punya sanad nyambung sampai Nabi, maka pahalanya di samping dapat ajrul amal, yang kedua mendapatkan ajrul hilqah. Jadi pahala itu ada pahala amal. Apa? Pahala pekerjaan. Setiap kebaikan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat satu mendapatkan 10 selawat dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Ini namanya ajrul amal. Ada ajrul jamaah, ya ajrul ijtima', pahala berkumpul, pahala berjamaah. Sholat sendiri dapat pahala 1, sholat berjamaah dapat pahala 27 derajat. Ini ajrul ijtima', pahalanya berjamaah. Ada ajrul hilqah. Apa? Ketika kita baca istighfar dari mana? Sanadnya dari Syaikhul Qadir. Berarti pahala istighfarnya mendapatkan pahala yang setara dengan pemberi ijazah, sesuai dengan martabat Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu an, maka disitulah pahalanya. Orang yang mengamalkan kalau sanadnya dari beliau sama dengan pahala yang didapat Syaikhul Qadir. Yang mengamalkan dan dengan sanad ke Abu Hasan Asyadili pun juga seperti itu. Yang mengamalkan dengan sanad Imam Ghazali juga mendapatkan sebagaimana martabatnya Imam Ghazali. Kalau mengamalkan melalui sanad Syekh Tijani, maka mendapatkan pahala sebagaimana janji Allah kepada Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Yang ini namanya ajrul hilqah. Apa masih ada lagi jenis pahala? Ada. Apa? Ajrul martabah. Pahala martabat, pahala pangkat. Oh ikhwan, maka mendapatkan pahala sebagai ikhwan.
Oh muqaddam, maka ada pahala sebagai muqaddam. Oh dia min auliyaillah, maka dia mendapatkan pahala sebagai wali Allah. Oh dia nabi, mendapatkan pahala dengan martabat kenabian sesuai. Jadi sesuai dengan martabatnya di sisi Allah, orang itu mendapatkan pahala ibadahnya. Dalam kehidupan sehari-hari pun juga sama. Ya, contohnya ajrul amal ya sesuai dengan UMR. Ya, kalau kerja di perusahaan, ajrul amal itu adalah gaji sesuai dengan UMR. Kemudian ajrul hilqah, ya dia bekerja mendapatkan pahala, mendapatkan gaji sesuai dengan bonafiditas perusahaan. Oh perusahaan ini, satu perusahaan dengan yang lain yang lebih bonafid berbeda gajinya. Makin bonafid makin gede gajinya. Itu namanya ajrul hilqah. Ajrul jamaah, ya. Kan ada ya ikatan-ikatan profesi. Dengan ikatan profesi itu dia mempunyai bargaining yang lebih kuat di perusahaan, maka profesi ini yang nuntut gaji ya, agar supaya si A si B mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan tuntutan. Termasuk juga ajrul martabat, ya pahala pekerja beda dengan pahalanya mandor. Gaji pekerja dengan mandor beda. Mandor dengan manajer beda, manajer dengan direktur beda. Ini namanya ajrul martabat. Demikian juga ketika kita beribadah kepada Allah, mendapatkan berbagai macam pahala sesuai dengan kriteria-kriteria tadi. Ada pahala karena pekerjaannya. Oh selawat mendapatkan 10, tapi kalau selawat Fatih mendapatkan 600.000. Ini untuk yang tidak pakai sanad. Yang bersanad lain lagi ceritanya. Yang berjamaah lain lagi ceritanya. Wadifah sendiri dapat 1, berdua dapat 10 kali lipat. Bertiga dilipat gandakan lagi 100 kali lipat, 10 kali 10. Berempat terus demikian. Makanya kalau berjamaah wadifah yang banyak, maka tambah banyak pahala. Nah di sini pentingnya kita setahun sekali kumpul di Idul Hot itu kan yang wadifah ribuan, tinggal dihitung. Cuma jangan bawa komputer, habis komputernya kebakar nanti. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, ya sebagaimana awal tadi anjuran Al-Quran, mari kita berusaha istiqomah dan jangan sampai lalai. Jangan sampai urusan dunia kita menghambat urusan pikir kita, akhirat kita. Ya, di mana Allah menyatakan, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai terjadi anak, hartamu dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Oleh karena itu Jumat depan, di mana paginya saya ada hajat ya untuk menikahkan anak saya, insya Allah Habib Ja'far ya sudah siap berkenan hadir. Sekitar jam 6 sudah mendarat, jam setengah 7 sudah sampai di Zawiyah. Kemudian insya Allah acara pernikahan itu sekitar jam 9 mulai, ya paling akhir setengah 11 sudah selesai. Kemudian istirahat, kemudian ke Jumatan, istirahat siang dan makan siang. Nanti wadifah. Kalau kebiasaan Habib ini, begitu adzan asar itu langsung sholat asar, langsung lazim, langsung wadifah, dan langsung hailalah. Oleh karena itu saya minta ikhwan datang lebih awal. Kemudian dengan tugasnya masing-masing, ya juga saya mohon
pertama saya terima kasih dengan kesanggupannya. Yang kedua, ya kita kerjakan ini bagian dari tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tolong menolong satu sama yang lain dalam rangka mengamalkan Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ini dari saya malam ini, dan ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada pertanyaan dari Mas Yaman? Nggak ada pakai malam ini mah. Udah paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah, moga-moga. Ya, gimana? Ya, baik. Berkaitan dengan apa yang disampaikan baik di awal pembicaraan tadi mengenai apa? Madat tadi, Pak. Itu ikhwan yang sebelum tidur harus mulai melaksanakan kewajibannya itu. Kalau kondisi, saya pernah mengalami kondisi sangat lelah sekali deh, terutama saat menarik gitu kan. Itu pernah belum sholat isya dan belum lazim. Cuman saya coba tidur dulu, niatnya bukan melalai tapi mau ngambil tenaga. Itu gimana, Mbak? Ya, kalau niatnya benar kan disitu bukan kelalaian, berarti sadar dengan kewajiban agar supaya lebih sempurna, istirahat sejenak untuk ngambil tenaga, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kebablasan. Jadi yang dimaksud lalai ini kan, lalai ini urusan hati. Jadi tidak bisa hanya dinilai dari zahirnya. Dan kembali kepada kita masing-masing. Kalau memang orang yang sungguh-sungguh berbeda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Kalau orang tidak sungguh-sungguh itu banyak alasannya. Jadi kalau sudah orang malas, ketika disuruh ini, kalau memang dia tidak mau dan malas, alasannya banyak. Jadi, bahkan bikin-bikin alasan. Tapi kalau memang dasarnya dia sungguh-sungguh, maka alasan itu relatif kecil. Gimana masing-masing saya? Ya kembali kepada yang bersangkutan, dan masalah ya seperti lelah dan sebagainya, kondisi-kondisi itu kembali kepada persoalannya. Intinya kita mohon kepada Allah jangan sampai kita lalai. Ini sekali lagi Jumat depan tolong lebih awal. Habis sholat subuh pakai insya Allah. Sholat subuh di sini insya Allah. Bukan. Jadi hailalahnya. Jadi yang datang asar itu, ya, karena biasanya kalau Habib yang mimpin wadifah hailalah itu habis asar langsung tancap. Jadi kalau telat nanti ketinggalan. Itu untuk wadifah hailalah. Yang habis subuh itu urusan yang tugas pagi. Kalau yang tidak punya tugas ya sudah datang sore aja. Jadi seperti itu. Demikian, moga-moga bermanfaat dengan madad Syekh radhiyallahu anhu. Berkati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.